Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema yaitu tak tergoncangkan. Saudara Yesus, kemarin kita telah belajar bahwa kita bisa bukti orang menerima kerajaan yang tak tergoncangkan adalah orang itu bisa bersyukur dalam segala hal. Terlebih dikatakan beberapa waktu lalu bahwa beribadah itu adalah satu koneksi kepada kerajaan yang tak tergoncangkan. Dikatakan sekali lagi saudara Yesus di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ada sesuatu yang disebut yaitu cara yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepadanya. Jadi artinya ketika kita ini beribadah, mengadakan koneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan, kita sedang beribadah, kita bisa beribadah tidak berkenan. Kalau ibadah kita tidak berkenan, otomatis kita tidak akan melekat atau menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu setiap kita harus beribadah dengan benar, cara yang benar, cara yang berkenan, supaya kita bisa menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Dikatakan saudara Yesus Tuhan di dalam firman Tuhan, Imamat 22 ayat yang ke-19. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah mempersembahkan itu tidak bercela dari lembu jantan domba atau kambing. Ada satu kalimat yaitu tidak bercela. Satu kurban yang tidak bercela, itulah yang dikatakan, itulah yang menyukakan akan hati Tuhan. Jadi saudara Yesus Tuhan, kita harus betul-betul dalam ibadah ini dikatakan mempersembahkan sesuatu yang tidak bercela. Pada masa itu ketika mereka harus mempersembahkan korban, mereka betul-betul harus cek betul korbannya, kambing dombanya atau lembunya betul-betul tidak bercela, dicek. Sebelum masuk dalam ruangan korban, mereka harus cek lebih dulu akan korban itu betul-betul tidak bercela. Artinya bahwa setiap kita yang datang ibadah, kita harus betul-betul koreksi hidup kita, apakah hidup kita ini bercela atau tidak. Kalau hidup kita keliru, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita ini hidup kita benar di hadapan Tuhan. Supaya persembahan kita betul-betul persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali orang datang ibadah hanya datang begitu saja tanpa koreksi akan hati kita. Kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan hati yang tidak terkoreksi. Dengan hati yang betul-betul biasa saja. Habis mengalami pertengkaran, habis mengalami masalah, kita datang dalam ibadah tanpa rasa bersalah, langsung memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mungkin mengambil perjamuan kudus. Jadi saudara pengajian seringkali dalam hidup kita ini, persembahan atau ibadah kita ini bercela. Bahkan seringkali bahwa ketika kita beribadah, kita ngobrol dengan kiri kanan. Ketika kita beribadah, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus. Mungkin kita ngerasani yang kiri, yang kanan, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ketika kita beribadah, kita ini keluar, meninggalkan tempat ibadah karena ada telepon yang penting. Buatlah ibadah kita ini berkenan supaya kita bisa memperoleh kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Sehingga ketika ada masa yang sukar, saudara dan saya adalah orang yang boleh berdiri teguh karena kita ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena kita berkoneksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Pertanyaannya adalah hari ini, saudara pasti ibadah setiap hari Minggu. Pertanyaan hari ini, pasti saudara memberikan persembahan pada hari Minggu ketika ibadah. Masalahnya, apakah ibadah saudara adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat dan bercela? Sampai kita jumpai apa yang dialami oleh
Habil pada waktu itu. Persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Atau bahkan sebaliknya, ibadah saudara setiap saat itu membuat ibadah yang tidak diindahkan oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Kalau ibadah kita ditolak oleh Tuhan, mustahil kita menerima kerajaan yang tergoncangkan. Biarlah hidup kita betul-betul hidup benar. Kita hidup dalam kondisi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara salah, datang pada Tuhan. Dosa yang merah diputihkan. Apapun yang kita salah, kita bisa datang pada Tuhan. Si pembela kita. Bukan kita membiarkan begitu saja. Supaya hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dalam ibadah itu. Dan kita bisa memperoleh kerajaan yang tak tergoncangkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami boleh beribadah tidak bercela. Supaya kami memperoleh hidup yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya. Amin.